Yang keempat, Ray Ahmad Diano dengan NIM 120 130 104. Berikut latar belakang dari hasil tugas besar yang kami kerjakan. Silakan, Ray. Ya, latar belakang. Pada umumnya sistem penggerak yang diinginkan adalah mempunyai dinamika respon yang cepat dan tanpa lonjakan atau overshoot terhadap perubahan sinyal rujukan, kinerja peredaman gangguan yang baik dan tidak pekat terhadap gangguan eksternal, dan perubahan internal pada parameter sistem. Penggunaan pengontrol otomatik pada motor DC dapat menyebabkan sistem pengaturan kecepatannya tidak akan menghasilkan lonjakan arus pada kumparan jangkarnya. Hal ini dapat memperpanjang usia pemakaian motor DC tersebut. Suatu sistem diharapkan mempunyai performansi yang sangat baik ditinjau dari respon sistem terhadap masukan yang disengaja seperti perubahan set point ataupun yang tidak disengaja seperti gangguan dari luar sistem dan dari dalam sistem itu sendiri. Oke, berikutnya dari Naseh. Oke, itu diagram blok dan fungsi alih. Nah, untuk diagram bloknya ini untuk gambar yang di atas, dan untuk fungsi alih itu gambar yang di bawahnya. Dilanjut. Dan untuk sini ada tabel data sistem di mana G1 sama dengan 1, G2 sama dengan 2, G3 sama dengan 2, H1 sama dengan S kuadrat, H2 sama dengan S. Kemudian sini ada fungsi alih berdasarkan data tabel. Nah, untuk rumus ini didapat dari fungsi alih di atas dengan rumusnya itu G1, G2, G3 dibagi 1 dikurang G1, G2, H1 ditambah G2, G3, H2 tambah G1, G2, G3. Nah, kemudian dimasukkan nilainya berdasarkan data tabel, itu sama dengan 4 dibagi 1 dikurang 2S kuadrat, 1 kali 1 kali 2 kali 2 dibagi 1 dikurang 1 kali 2 kali S kuadrat ditambah 2 kali 2 kali S ditambah 1 kali 2 kali 2. Kemudian dikali sesuai dengan rumusnya, yaitu 4 dibagi 1 dikurang 2S kuadrat ditambah 4S ditambah 4. Kemudian dibagi, ini dijumlahin dulu 1 ditambah 4-nya, jadi 4 dibagi min 2S kuadrat ditambah 4S tambah 5, dan kemudian dibagi 2 semuanya, hasilnya itu 2 dibagi min S kuadrat ditambah 2S ditambah 2,5. Oke, lanjut. Nah, untuk simulasi Skylab-nya ini berdasarkan rumus untuk mendapatkan hasil blok sederhananya. Terus kemudian situ juga bisa dicari untuk nilai rise time, pack time, make overshoot, dan settling time. Untuk nilai rise time-nya itu 0, pack time-nya 0, make overshoot-nya itu min 1, dan settling time-nya 5 sesuai perhitungannya. Dan untuk di gambar sampingnya itu grafik hasil dari nilai-nilai di atas ini di sampingnya. Oke, lanjut. Next. Kemudian dicari nilai diagram Nyquist. Untuk nilai-nilainya ini dari hasil fungsi alih tadi, di mana nilai numnya itu 2 dan nilai dan-nya itu min 1, 2, 2,5. Terus dengan
Nah, koordinatnya ya min 1,5 min 1,5 1,5 min 3 3. Jadi didapatkan diagram Nyquist-nya itu sesuai sama gambar di sampingnya ini. Lanjut. Untuk kesimpulan bisa dijelasin sama Vigo. Baik, terakhir kesimpulan yang dapat diambil, sampel plan yang digunakan ialah motor DC. Untuk metode yang digunakan ialah aturan Mason. Dan dari data yang telah ada dalam tabel, kemudian dimasukkan pada fungsi alih. Kemudian dilakukan simulasi menggunakan Skilab untuk mendapatkan data seperti rise time, peak time, max overshoot, dan settling time. Hasil persamaan fungsi alih digunakan untuk menentukan kestabilan Nyquist menggunakan MATLAB. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.